Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Sebelum kita berlanjut ke ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah, kita harus tahu sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Di latar belakang dinasti Abbasiyah berdiri itu melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan dari Abbas, Bani Abbas. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi karena kekacauan dalam kehidupan pada dinasti sebelumnya. Nah, dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dari awal berdirinya sampai akhir, dinasti Abbasiyah mempunyai 37 khalifah. Dan masa keemasan terjadi pada masa Khalifah Abu Abbas As-Saffah sampai Khalifah Al-Wathik Billah. Sedangkan mulai mengalami masa kemunduran pada masa Khalifah Al-Mutawakkil sampai Khalifah Al-Mu'tasim. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pola pemerintahan dan politik dinasti Abbasiyah ini berbeda-beda berdasarkan perubahan politik, sosial, dan budaya. Ada 5 periode dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Kenapa disebut dengan pengaruh Persia? Karena terdapat suatu keluarga bangsawan Persia yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni keluarga Barma. Nah, pada masa ini juga sudah mulai ada bibit kemunduran Bani Abbasiyah ketika terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Periode kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Nah, kenapa disebut demikian? Karena tentara Turki yang menjadi tentara Bani Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Pada periode ini, pengaruh mereka sangat kuat, bahkan dapat mempengaruhi pengangkatan serta pemberhentian khalifah. Selanjutnya periode ketiga, yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Disebut juga pengaruh Persia kedua. Nah, kenapa disebut demikian? Karena pada masa ini sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu Bani Uwayyah. Mereka memegang jabatan Amir al-Umara
yaitu pelaksana kekuasaan dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian periode keempat dari tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 447 sampai 590 Hijriah disebut juga pengaruh Turki kedua, karena pada saat ini sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni Bani Seljuk. Mereka juga memegang jabatan sebagai Amir al-Umara. Periode kelima pada tahun 590 sampai 666 Hijriah. Nah, pada periode ini baru pemerintahan dinasti Abbasiyah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tidak ada lagi dipengaruhi pihak manapun. Nah, akan tetapi kekuasaan politik dan militer Bani Abbasiyah sudah mulai lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Kemudian perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini Bani Abbasiyah cukup cerdas dan pengalaman bahwa sebuah negara menjadi kuat itu dikarenakan militernya yang kuat. Rakyat menjadi kuat karena mendapat pengayoman, ketenangan, ketentraman dari militer yang memang untuk membela rakyat. Pada masa ini juga merupakan masa kejayaan dari Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan juga lahir banyak ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada kegiatan juga menyusun buku-buku ilmiah dan menerjemah dari bahasa asing. Sedangkan peradaban atau perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah bisa dilihat dalam kondisi sosialnya. Pada masa ini, Muslim non-Arab merasa diangkat derajat dan hak mereka disamakan dalam beberapa periode. Masyarakat Muslim non-Arab memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan dan tidak ada pembedaan kelas antara penduduk Arab dan non-Arab. Nah, dengan demikian mereka mampu memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Kemudian perkembangan kebudayaan berjalan seiring dengan penyebaran Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, pemerintahan wilayah Islam meluas sampai ke Spanyol Barat, India di timur. Pada masa itu Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam memakai bahasa Arab dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemajuan di bidang politik dan militer. Perkembangan politik dan militer pada masa Bani Abbasiyah terbagi dalam 5 periode, yaitu dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer.
Selanjutnya, ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah, di sana terjadi pembagian-pembagian provinsi yang mana setiap provinsi itu dipimpin oleh seorang wazir atau gubernur. Nah, ketika masa pemimpinan dinasti Abbasiyah, pembagian provinsi tersebut tidak terlalu berpengaruh. Kemudian dinasti Abbasiyah ini mewarisi wilayah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah, kemudian diperluas kembali oleh dinasti Abbasiyah. Nah, wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh dinasti Umayyah ada Afrika, Mesir, Suriah, dan Palestina, Hijaz, Yamamah, dan juga ada di Arab bagian tengah, Yaman, dan Arab Selatan, Oman, Irak, Baghdad, Jazirah, Azerbaijan dengan kota besarnya. Juga ada Turki, India, Asia Tengah, dan Cina Barat. Pada masa dinasti Abbasiyah ini tidak terlalu menekankan perluasan wilayah, tetapi lebih menekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan.